Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 dan 2 Korintus pasal yang ke-10. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, lebih akrab kita panggil Bung Karno. Pada masa perjuangan waktu itu, Bung Karno diperhadapkan dengan pengadilan negeri kolonial yang ada di Bandung dengan sebuah tuduhan revolusi dengan kekerasan. Pada waktu itu hakim bertanya kepada Bung Karno, "Menir Soekarno, apakah benar Menir yang menggerakkan revolusi dengan menumpahkan darah dan kekerasan?" Lalu Bung Karno jawab, "Tidak, saya adalah seorang revolusioner, tetapi saya membenci kekerasan." Lalu hakim menyanggah, "Mana ada revolusi tanpa pertumpahan darah, tanpa bom, dan tanpa granat? Kalau ada, siapa orangnya? Sebutkan." Lalu dengan tegas Bung Karno menjawab, "Ada. Revolusi yang mengubah dunia tanpa pertumpahan darah. Dia mengubah dunia tanpa merusak dunia. Tokohnya adalah Jesus van Nazareth." Rupanya Bung Karno membaca Alkitab, saudara, dan hakimnya melongo. Lalu apa hubungannya dengan Kingdom Lifestyle kita hari ini? Ada. Ada, saudara. Yaitu apa? Tuhan Yesus menghadapi dunia ini, dia mempunyai strategi yang berbeda untuk menghadapi semua tantangan perjuangan apapun yang ada di muka bumi ini. Yesus punya strategi yang berbeda. Saya ajak saudara baca dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. "Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi." Perhatikan saudara, lalu ayat selanjutnya. "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng." Itu artinya apa, saudara? Hidup saudara dan saya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Jadi berjuanglah dengan caranya Tuhan dan dengan tujuan Tuhan, bukan dengan tujuan saudara. Bukan seperti bangsa Israel dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Bangsa Israel adalah bangsa yang teokrasi, artinya pemerintahan mereka dipimpin oleh Tuhan. Tetapi pada waktu itu, ayat 19-20, mereka meminta raja. Lalu ketika mereka meminta raja, apa yang dikatakan mereka? Ayat yang ke-20, "Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa yang lain." Bangsa ini, dengar saudara, bangsa ini adalah umat kesayangan Tuhan, sama seperti saudara dan saya. Seharusnya hidup mereka di atas rata-rata, tetapi justru mereka sendiri yang menurunkan derajat hidup mereka agar sama seperti bangsa-bangsa yang lain, agar sama menjadi rata-rata seperti yang lain. Padahal seharusnya mereka di atas rata-rata. Makanya saudara, saya mau berkata buat saudara, jangan memakai cara-cara dunia untuk menghadapi tantangan hidup saudara. Maka hidup saudara jadi downgrade. Nanti hasilnya jadi rata-rata, sama seperti yang lain. Tetapi pakai cara Tuhan, pakai strateginya Tuhan, maka pasti hasilnya akan berbeda. Pasti jauh lebih baik, pasti jauh lebih hebat, pasti jauh lebih berhasil. Karena memang saudara didesain Tuhan di atas rata-rata. Nah, dalam menghadapi berbagai tantangan, baik itu keluarga, pekerjaan, pelayanan, pergaulan, saudara, poin yang terpenting di situ adalah bukan berfokus kepada jenis tantangannya, tetapi bagaimana cara saudara menghadapinya. Itu yang lebih penting, saudara. Dan maka hari ini saya berkata kepada saudara, berhenti memakai cara yang dunia gunakan pada umumnya, saudara, tapi pakai cara Tuhan. Seperti saudara ketahui bahwa cara dunia adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas setimpal dengan perbuatannya, balas dendam. Itu cara dunia. Tetapi cara Tuhan beda, saudara. Ketika saudara disakiti, ketika saudara dikhianati, ketika saudara dirugikan, ketika saudara difitnah, jangan membalas. Tapi juga, dengar baik-baik, jangan minta Tuhan yang membalas, saudara. Kita sering mendengar pembalasan haknya Tuhan, tapi artinya pembalasan haknya Tuhan itu bukan berarti saudara boleh meminta kepada Tuhan untuk Tuhan yang membalas, saudara. Bukan. Kalau saudara minta Tuhan yang balas, itu berarti di dalam hati saudara, saudara masih menyimpan dendam dan kemarahan, saudara. Kalau pembalasan itu haknya Tuhan, jangan saudara minta, itu haknya Tuhan. Jangan meminta haknya Tuhan. Itu maksud saya, saudara. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Serahkan kesakitan saudara, kesakitan hati saudara, rasa kecewa saudara karena saudara dikhianati, karena saudara difitnah, karena saudara dirugikan. Yaitu apa? Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara berkenan kepada Bapa,
maka berkat-berkat akan datang pada saudara tanpa ada yang bisa menghalanginya. Mulai hari ini lakukan dengan cara Tuhan. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.